Shalom, damai di hati. Apa kabar ibu-ibu yang dikasih Tuhan? Saya berharap dimanapun ibu-ibu berada bersama keluarga, tetap mengalami kasih setia Tuhan dalam keadaan baik, kuat, sehat, tetap semangat, bersukacita, sehingga senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saya, Pendeta Tirsa Tairas, ingin membagikan kebenaran firman Tuhan melalui kitab Markus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau gembala yang baik yang selalu menuntun kami. Kami sungguh merasakan betapa besarnya kasih setiamu dalam kehidupan kami sebagai ibu-ibu Tuhan bersama keluarga, suami dan anak-anak. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dan sempurna sehingga kami boleh menikmati hidup. Saat ini Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah firman ini di hati kami, di pikiran kami, menjadi kekuatan rohani bagi kami, yang terus mendorong kami untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami meyakini semuanya, karena itu berfirmanlah Engkau hanya di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab dalam kitab Markus pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayat 30. Perempuan Siro Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 23 November, maka sebagai wanita kaum ibu Gemim, kita akan merayakan hari ulang tahun wanita kaum ibu Gemim yang ke-84 tahun. Puji syukur karena penyertaan Tuhan dalam pelayanan sebagai gereja Tuhan, secara khusus lagi sebagai wanita kaum ibu akan merayakan ulang tahun yang ke-84. 84 kalau dihitung dalam usia manusia, itu adalah sebuah perjalanan yang panjang. Bahkan 84 tahun itu dikategorikan usia senja atau lansia, usia yang tidak muda lagi, lanjut usia, bahkan ada yang mengatakan usia indah. Nah, ibu-ibu yang kekasih, usia indah, usia senja, 84 tahun itu mau menyatakan tentang banyak hal yang sudah dialami, banyak pengalaman yang sudah dirasakan.
suka duka, pahit manis, semua telah dirasakan dan dilewati. Nah, sebagai wanita kaum ibu dalam pekerjaan pelayanan gereja Tuhan, tentunya juga demikian. Banyak hal, banyak pengalaman yang telah dirasakan. Suka duka sebagai dinamika dalam pelayanan. Tapi syukur kepada Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga pekerjaan pelayanan wanita kaum ibu dimulai dari aras sinode, di aras wilayah, di aras jemaat, sampai di kolom-kolom. Semua boleh berjalan dengan baik. Itu karena kemurahan Tuhan, sehingga wanita kaum ibu tetap eksis dalam kerja pelayanan, dan itu menjadi satu kemuliaan di hadapan Tuhan. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, perempuan atau seorang ibu sangat diperhitungkan, bahkan sangat dibutuhkan kehadirannya dalam komunitas apapun, baik komunitas yang kecil, keluarga, juga komunitas yang lebih besar lagi dalam hidup bertetangga, bermasyarakat, berjemaat. Peran seorang ibu itu sangat penting. Karena seorang ibu, seorang perempuan selalu dikatakan sebagai penggembira, sebagai penyemangat. Bahkan juga dalam setiap kegiatan, tanpa kehadiran perempuan atau seorang ibu, maka rasanya sepi. Apalagi memang seorang ibu senantiasa mengatur, bahkan membuat segala sesuatu kegiatan itu menjadi baik. Menjadi seksi konsumsi, jadi seksi usaha dana, seksi dekorasi, dan lain sebagainya. Itu tugas seorang perempuan, seorang ibu. Karena itu sekali lagi sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan. Bahkan juga dalam ibadah-ibadah pria kombapa, ibu-ibu selalu hadir. Apalagi kalau ibadah kombapa itu ada arisan, ada tabungan, maka ibu-ibu kadang lebih banyak yang hadir di ibadah kombapa daripada bapak-bapak. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu yang kekasih, karena itu kita menyadari betapa penting kehadiran kita, betapa kita dibutuhkan. Karena itu juga ketika dalam satu keluarga, istri berpisah atau kehilangan, atau suami kehilangan istri, anak-anak kehilangan seorang ibu, seorang mama, selalu dikatakan bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya, bisa kocar-kacir. Karena memang perempuan itu punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, tapi juga dalam komunitas yang lain. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita dalam kitab Injil Markus, sebuah narasi atau cerita yang mengisahkan tentang iman seorang ibu, di mana ibu ini dia punya pergumulan, anak perempuannya sakit dirasuk oleh kuasa jahat atau setan. Nah, dikatakan bahwa Yesus dia dari Galilea dan dia pergi ke suatu tempat yang bernama Tirus. Nah, Tuhan Yesus dia tidak ingin kehadirannya diketahui oleh banyak orang. Namun saudara, tetap kehadiran Yesus itu diketahui juga oleh orang lain, bahkan orang bukan Yahudi. Dikatakan di sini dalam bacaan kita bahwa kedatangan Yesus di Tirus dirahasiakan. Tapi ada seorang ibu yang mendengar tentang kehadiran Yesus di situ, sehingga dia datang kepada Yesus. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Itu berarti dia merendahkan diri. Dia bermohon. Dia minta belas kasihan Tuhan Yesus ketika dia bergumul karena anaknya sakit kerasukan setan.
Nah, perempuan ini bukan orang Yahudi, tapi dia orang Yunani, berbangsa Sirofenisia, tapi dia punya iman yang sangat luar biasa. Dia datang kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dapat mengusir setan dalam diri anaknya perempuan, supaya anak ini sembuh, pulih dari sakit yang ia alami. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu yang kekasih, Tuhan Yesus menjawab perempuan ini dengan perkataan, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Nah, saudara-saudara, perkataan Yesus, jawaban Yesus atas permohonan perempuan Sirofenisia yang bukan Yahudi ini, kedengarannya sangat ekstrim. Namun saudara punya nilai, punya wibawa rohani. Karena Yesus mau katakan, anak-anak di sini itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap bahwa keselamatan itu hanya milik mereka, yaitu paham partikularisme. Keselamatan itu hanya milik orang Yahudi saja. Di luar Yahudi tidak diselamatkan. Nah, Yesus adalah keturunan Yahudi, Yusuf dan Maria. Karena itu dikatakan bahwa biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti. Roti di sini adalah firman Tuhan, bahkan juga keselamatan. Jadi keselamatan itu, firman itu pertama ditujukan kepada orang Yahudi yang disebut di sini adalah anak-anak. Sementara anjing itu adalah perkataan atau sebutan yang ditujukan kepada orang non-Yahudi, bukan Yahudi, termasuk si perempuan ini yang berasal dari Yunani, bangsa Sirofenisia. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itu berarti keselamatan firman bagi anak-anak, bagi orang Yahudi, roti itu, dan bukan anjing atau bukan orang di luar Yahudi. Nah, saudaraku, perkataan Yesus ini juga mengandung maksud bahwa Yesus dia ingin menguji iman dari perempuan ini. Apakah perempuan ini betul-betul percaya dan meyakini Yesus? Apakah dia punya iman betul-betul yakin Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, mujizat? Bahkan Yesus adalah Tuhan Mesias dan Juru Selamat. Dan ternyata saudara, ibu ini punya iman yang luar biasa. Ibu ini dia punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus dia sanggup melakukan perkara yang besar, menyembuhkan anaknya yang sakit. Karena itu perempuan ini dia menjawab, "Benar Tuhan." Benar Tuhan, Tuhan. Dia yakin Yesus adalah Tuhan, adalah Mesias, adalah Juru Selamat. Dia punya keyakinan atau iman yang sungguh-sungguh. Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Itu mau mengatakan bahwa orang di luar Yahudi juga mereka mendapatkan keselamatan, mendapatkan firman. Sekalipun di bawah meja, tidak berarti. Tapi itulah keyakinan dari seorang perempuan, seorang ibu yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus, bahwa perkara yang besar bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, karena itu saudara, Yesus berkata, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Karena kata-katamu. Kata-kata itu keluar dari hati yang dalam, hati nurani. Kata-kata perempuan yang meyakini keilahian Yesus sebagai Tuhan yang dapat menyembuhkan. Karena itu Yesus tahu hati perempuan ini, imannya seperti apa. Dan Yesus katakan anaknya sudah sembuh, setan sudah keluar. Dan ternyata benar, perempuan ini pulang ke rumahnya dan didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Dia sudah sembuh, sudah dipulihkan
iman seorang ibu yang menyelamatkan. Sebagaimana tema perayaan hari ulang tahun wanita kaum ibu Gemim yang ke-84, iman ibu menyelamatkan keluarga. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua punya iman, keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah kepala keluarga. Tuhan Yesus adalah jurumudi dari setiap rumah tangga kita. Suami, istri, anak-anak. Kita ada dalam satu perahu, dalam satu kapal. Bahwa Yesus yang menjadi nahkoda dari setiap rumah tangga kita. Dan kita percaya ketika suami istri hidup takut akan Tuhan. Ketika anak-anak juga hidup takut akan Tuhan, berkat Tuhan itu tercurah penuh dalam kehidupan rumah tangga kita. Lumbung-lumbung kehidupan kita akan diisi penuh oleh Tuhan. Bukan cuma berkat materi, tapi juga berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat ketenangan, berkat kedamaian, dan berkat-berkat lain yang memang luar biasa kita alami kalau kita hidup bersama Tuhan. Karena itu disinilah peran seorang ibu. Iman seorang ibu yang mengantarkan suami dan anak-anak untuk percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Apalagi sebagai seorang ibu, kita selalu dikatakan bahwa kita ini adalah tiang doa yang selalu berdoa untuk suami, anak-anak, untuk keluarga kita. Seorang ibu yang terus minta belas kasihan Tuhan. Seperti perempuan Sirofinesia ini. Dengan imannya dia datang, merendahkan diri, ada kerendahan hati, tersungkur di bawah kaki Yesus. Sehingga dia bisa melewati pergumulan, anaknya bisa sembuh. Maka demikian pun saudara, kita harus punya iman seperti ibu ini. Karena disadari bahwa ada banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Pergumulan rumah tangga. Terkadang istri bergumul dengan suaminya. Suaminya yang belum bertobat. Suaminya yang jauh dari Tuhan. Suaminya yang hidup dalam kegelapan. Suaminya yang kasar. Suaminya yang pemabuk. Suaminya yang penjudi dan lain sebagainya. Seorang ibu harus sabar. Seorang ibu harus memiliki iman yang sungguh. Bahwa dengan doanya yang sungguh-sungguh suaminya bisa diubahkan. Sehingga akan hidup sejahtera, hidup rukun di dalam keluarga. Membangun rumah tangga yang adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Bahkan juga saudara, ketika seorang ibu bergumul dengan anak-anak. Ketika anak-anak mulai tergoda dengan pergaulan bebas, dengan pergaulan yang tidak sehat, maka ibu harus kuat berdoa, bermohon kepada Tuhan agar supaya anak bisa dipulihkan seperti yang dialami oleh perempuan Sirofenisia ini. Anak dipulihkan sehingga ada rasa sukacita yang besar. Pergumulan rumah tangga, ibu harus punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup memulihkan keluarga. Masalah ekonomi, apalagi dampak COVID-19 itu masih sangat terasa dalam keterbatasan. Tapi ketika seorang ibu dia mampu mengantar keluarganya untuk bisa mengalami kasih setia Tuhan, berjuang bersama, kerja keras, berdoa dan hidup takut setia kepada Tuhan. Sebesar apapun pergumulan rumah tangga bisa dilewati. Akan keluar sebagai pemenang. Karena ibu-ibu yang kekasih, berhasilnya seorang laki-laki atau keberhasilan seorang laki-laki itu karena ada perempuan di belakangnya. Siapa perempuan itu? Kitalah istri. Seorang laki-laki dia berhasil karena topangan istrinya, karena dukungan istrinya, karena perjuangan istrinya, karena doa istri. Laki-laki bisa berhasil, dihargai, dihormati orang, bahkan punya jabatan dan lain seterusnya.
itu karena peran doa istri. Tapi di balik kegagalan, kejatuhan seorang laki-laki, karena ada perempuan juga di belakangnya. Kadang istri terlalu banyak menuntut. Terkadang juga istri dia tidak menunjang pekerjaan pelayanan suami. Sehingga suami bisa jatuh, bisa gagal. Nah, karena itu saudara yang kekasih, mari kita sebagai ibu-ibu punya keberanian maju bersama Tuhan. Mari kita memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, sehingga apapun yang kita hadapi sebagai satu keluarga Tuhan akan senantiasa membuat kita bersemangat, akan senantiasa membuat keluarga, anggota keluarga, suami, anak-anak merasa ada ketenangan, ada kesejukan, ada kedamaian dengan kehadiran seorang istri atau seorang ibu. Seorang ibu bisa punya kreasi, bisa berkreasi dalam hidup. Apalagi di zaman digital sekarang ini kan, belanja pakai handphone online, belanja apa saja. Di masa pandemi ini banyak ibu-ibu, apalagi dia punya keahlian tertentu buat kue, buat makanan, atau apa saja. Itu disajikan atau jualannya melalui online. Kreatif, menopang ekonomi keluarga. Karena emansipasi sekarang ini membuat seorang ibu, seorang perempuan tidak diam, statis, tapi harus berkreasi, harus berusaha, dan segala sesuatu bisa dilakukan. Yang penting itu untuk kebaikan, jadi berkat. Bahkan terkadang seorang ibu ketika anaknya punya talenta buat sesuatu, misalnya anaknya juga bisa bikin kue, maka yang menawarkan kepada publik itu ibunya melalui media sosial, Facebook, bahkan membantu anaknya antar ini kue ini di mana, dan lain seterusnya. Atau anaknya punya kreasi bikin bikin paket bunga, maka ibu yang bisa membantu, ibu memberikan dorongan, memberikan semangat. Itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Kalau hal itu positif, silakan. Tapi kalau hal negatif, jangan. Bahkan seorang ibu, dia bisa berkreasi, melakukan apa saja yang penting untuk kebaikan keluarga. Dan hal itu untuk memuliakan nama Tuhan. Maka itulah iman. Iman yang sungguh-sungguh menghadapi dunia yang semakin modern. Seorang ibu juga dia harus jadi sahabat bagi anak-anaknya. Karena bukankah seorang ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui anak. Sehingga memang kedekatan seorang ibu dengan anak-anak itu sangat-sangat luar biasa. Maka ibu juga harus jadi sahabat tempat anak curhat mencurahkan isi hati. Kalau anak merasa aman mencurahkan isi hati kepada ibu, kepada orang tua, anak-anak tidak akan mencurahkan isi hatinya kepada orang lain. Dia akan terbuka kepada orang tua. Sehingga dalam kedekatan kita dengan anak-anak itu akan membuat anak-anak sukses dan berhasil. Bahkan akan menjadikan kita seorang ibu sebagai idola mereka. Karena itu seorang ibu harus rajin, harus telaten, harus aktif, jangan malas. Jangan hidup cuma bakar lotah. Tapi harus betul-betul memaknai hidup ini dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Jadi contoh bagi anak-anak, bahkan meramu hidup ini sedemikian rupa, memberi warna di lingkungan di mana saja, dimulai dari keluarga. Maka itulah makna bahwa kita punya iman yang sungguh-sungguh, kita terus punya keyakinan yang pasti di dalam Tuhan, maka iman kita menyelamatkan keluarga dan kita akan terus menjadi tiang doa
mendoakan keluarga kita, suami, anak-anak kita, bahkan kita akan terus memberikan kesejukan, memberikan rasa gembira, memberikan rasa aman damai bagi suami, bagi anak-anak. Sehingga Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-29 dan 30 berkata, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, ibu-ibu yang kekasih, kalau kita berbuat baik, sekalipun banyak wanita, tapi suami kita akan memuji kita, anak-anak kita pun memuji kita. Karena kemolekan adalah bohong, kecantikan sia-sia. Istri yang takut akan Tuhan, itulah yang dipuji-puji. Jadilah istri yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.